Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula candi berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang terus di depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, para begal nasab ini mereka rupanya mengalihkan topik, mengalihkan topik pembicaraan dari tesisnya si Imad tentang batalnya nasab Ba'alawi itu ke topik-topik lain. Sekarang mereka sedang menyerang dalam tanda kutip Habib Lutfi bin Yahya dengan isu pemalsuan makam. Ya, pemalsuan makam, dan ini Roma Irama juga ikut ngomong membaalwikan. Ini narasi-narasi baru ya, karena mungkin gue lihat tesis Imad ini sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Udah nggak bisa lagi, jadi mereka mencari cara yang lain gitu. Dan ini dibahas oleh Ronaldo Channel tentang fitnah pemalsuan makam ini. Kita lihat ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian perlu juga untuk dicurigai dalam tanda kutip, mengingat tidak sedikit makam-makam yang dikaburkan atau disimpang siurkan. Satu misal umpamanya makam di daerah Boyolali ya, seorang yang ditokohkan di masa lampau tidak dirubah makamnya, tetap seperti semula, namanya juga masih, hanya saja kemudian digelar haul oleh kelompoknya Abah Lutfi bin Yahya. Kemudian dalam acara haul itu diberi nama versi Abah Lutfi dengan nama bin Yahya di belakangnya, yang tentu itu berseberangan dengan bukti sejarah sesuai dengan yang diyakini atau yang dimiliki oleh sesepuh atau warga setempat. Nah, khawatir seperti itu. Kemudian juga ada umpamanya Kanjeng Ali di Powongso, ini juga informasinya melalui media. Lalu orang datang, lalu ditemukan makam tanpa nama. Tetapi sudah ramai. Jadi ada katakanlah dalam tanda petik barangkali yaitu modus-modus yang seperti itu, diawali dengan seolah-olah hanya sekedar informasi, kemudian belakangan jadi pengaburan sejarah. Itu pula lah maksud saya menyampaikan informasi ini walaupun saya belum mendapatkan informasi yang rinci. Artinya kalau belum dapat informasi yang rinci tapi udah dikabarin ya, itu namanya framing gitu, mencoba menggiring gitu. Ya, ini orang siapa sih? Ya, ini orang siapa sih? Dia ngaku sendiri belum dapat informasi yang rinci tapi dikabarkan seolah-olah Abah Lutfi. Jadi udahlah. Ini permainan-permainan begini, Allahu Akbar. Ya, kenapa? Udah nggak batal lagi nasab Ba'alawi, udah nggak batal lagi. Sekarang masalah pengaburan nasab. Apa pengaburan makam gitu ya? Pembaalwian. Padahal yang melakukan itu nanti di akhir aja gue tunjukin ya. Raden Linawati itu di laman Facebooknya mengatakan yang membaalwikan itu ya Gus-Gus sendiri, dari golongan mereka sendiri, bukan Abah Lutfi. Itu penjelasannya Raden Linawati. Ini orang siapa sih? Ini orang siapa itu? Kenapa lu? Lu ini kenapa? Kenapa lu tahu?
Kenapa tesis IMAT udah nggak bisa, tesis IMAT udah gagal. Jadi mau bawa sekarang narasinya itu adalah membaaluikan kuburan gitu, pemalsuan makam gitu. Alah, isu-isu begini, udah nggak usah lama-lama gue bahas, biar ini fullnya gue taruh di belakang, kalian tonton sendiri. Dibantah sama Raden Linawati, yang melakukan pemalsuan makam itu bukan Abah Lutfi. Dan ini narasi ini perlu kita underline, highlight, garis bawah. Nasabah Alawi secara ilmiah udah nggak bisa dibatalkan. Sekarang ngomongin tentang pemalsuan nasab. Haha, apa pemalsuan makam? Hahaha, ketahuan banget permainan lu. Haha, gua pamit dulu deh, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video fullnya gue taruh di belakang ya dari Rodo Channel. Thank you Rodo Channel. Namun demikian perlu juga untuk dicurigai dalam tanda petik, mengingat tidak sedikit makam-makam yang dikaburkan atau disimpang siurkan. Satu misal umpamanya makam di daerah Boyolali ya, seorang yang ditokohkan di masa lampau tidak dirubah makamnya, tetap seperti semula, namanya juga masih, hanya saja kemudian digelar haul oleh kelompoknya Abah Lutfi bin Yahya. Kemudian dalam acara haul itu diberi nama versi Abah Lutfi dengan nama bin Yahya di belakangnya, yang tentu itu berseberangan dengan bukti sejarah sesuai dengan yang diyakini atau yang dimiliki oleh sesepuh atau warga setempat. Nah, khawatir seperti itu. Kemudian juga ada umpamanya Kanjeng Ali di Powongso, ini juga informasinya melalui media. Lalu orang datang, lalu ditemukan makam tanpa nama. Tetapi sudah ramai. Jadi ada, katakanlah dalam tanda petik barangkali, yaitu modus-modus yang seperti itu diawali dengan seolah-olah hanya sekedar informasi, kemudian belakangan jadi pengaburan sejarah. Itu pula lah maksud saya menyampaikan informasi ini, walaupun saya belum mendapatkan informasi yang rinci. Artinya antisipasi, pertama antisipasi, khawatir ini memang benar adalah satu pengaburan atau awal mula dari upaya pengaburan. Kedua, kalau ternyata memang makam itu adalah makam dari marga Ba'alwi bermarga Al-Haddad, ya biar diluruskan. Fitnahan dan tuduhan keji yang diarahkan kepada keturunan Ba'alawi seakan-akan tidak henti-hentinya mereka lakukan. Terlebih dengan tuduhan banyaknya makam yang kata mereka si penuduh telah diba'alawikan. Tuduhan ini terutama ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang menurut mereka suka memba'alawikan seorang tokoh atau sosok keramat suatu daerah, misalnya KRT Sumodiningrat. Namun sebenarnya siapakah pelaku utamanya? Berdasarkan hasil pengusutan Raden Ayu Linawati, ternyata yang memba'alawikan tokoh atau sosok keramat suatu daerah, ternyata ulah santri-santri dan muhibbin Habib Lutfi bin Yahya, yang dengar cerita sepotong dari Habib Lutfi bin Yahya langsung gopoh mengganti batu nisan makam para leluhurnya atau sosok keramat di daerahnya, tanpa penelitian lebih lanjut dan tanpa penelusuran data-data sejarah. Bahkan makam Mbah Sambu Lasem dan Adipati Danuningrat Magelang saja dibasyaiban ba'alawikan, tanpa data sejarah dan data nasab yang jelas, demi mereka bisa menjadi Sayyid Basyaiban untuk meminta buku nasab ke Robitoh Alawiyah. Silahkan disimak kesaksian Raden Ayu Linawati mengenai maraknya makam-makam keramat yang diba'alawikan berikut ini. Pak Amar On, jika benar fitnah keji kepada guru kami, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang dituduh memalsukan 300 makam dan dirubah menjadi Ba'alawi, seharusnya mereka bisa melaporkan guru kami ke polisi, dengan membawa bukti-bukti semua makam dan batu nisannya yang dirubah oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, langsung ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia, dan silahkan hadirkan saksi-saksi hidupnya. Bukan hanya bisa menebar fitnah dan hoaks di media sosial, serta membuat kegaduhan saja di tengah-tengah masyarakat. Jika memang dirasa ada pelanggaran hukum, silahkan laporkan, kita sama-sama uji kebenarannya di pengadilan. Wong biasanya orang-orang yang merubah batu nisan makam-makam keramat tersebut, adalah anak putu si Sohibul Makam, yang ingin leluhurnya dimuliakan sebagai Dzurriyyat Wali Songo, sebagai Dzurriyyat Nabi Muhammad, dengan menyematkan gelar-gelar Habib Asmat Han Ba'alawi, Sayyid Asmat Han Ba'alawi, Syarif Asmat Han Ba'alawi, seperti gambar-gambar yang saya unggah di bawah ini, sebagai bukti keterlibatan mereka selama puluhan tahun ini dalam memba'alawisasikan dan menghabibkan Wali Songo, biar mata Muhammad Yasin kucuk melek dan tahu malu, bahwa pelakunya kiai-kiai Gus kita sendiri. Apa-apa disalahkan dan ditimpakan semua ke Abah Habib Muhammad Lutfi, guru kami. Biasanya ini juga kelakuan santri-santri dan muhibbin Abah, yang dengar cerita sepotong dari Abah, langsung gopoh mengganti batu nisan makam para leluhurnya atau keramat di daerahnya, tanpa penelitian lebih lanjut, dan tanpa penelusuran data-data sejarah.
Ini namanya taklid buta dan bodoh? Bahkan makam Mbah Sambulasem dan Adipati Danuningrat Magelang saja dibasyaiban Baalawikan, tanpa data sejarah dan data nasab yang jelas kok, demi mereka bisa menjadi Sayyid Basyaiban untuk meminta buku nasab ke Robitoh Alawiyah. Sekarang semua fitnah keji dan kesalahan ditimpakan ke Abah Habib Muhammad Lutfi, guru kami, sementara mereka semua cuci tangan dan diam membungkam, tanpa berani membela gurunya di publik. Bukankah begitu Gus Imam Hanif III, Gus Husein Suryodipuro, Bib Aunu Anggawi? Ini namanya sifat-sifat pengecut dan munafik. Soal polemik makam KRT Sumodiningrat, setelah saya amati 2 tahun ini, hal tersebut terjadi karena ikhtilaf sejarah, cerita tutur dan ikhtilaf manuskrip peninggalan zaman Belanda saja. Yang jelas, itu 2 makam yang berbeda dengan 2 orang yang berbeda pula, namun diklaim memiliki gelar yang sama dan sejarah yang sama, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di publik luas. Sementara keduanya punya nama daging yang berbeda, punya istri dan keturunan yang berbeda. Untuk makam KRT Sumodiningrat yang di Jogja, jelas berbeda dengan makam Habib Muhammad Toha bin Yahya, yang punya nama daging dan nama samaran Kiai Keramat Jati. Letak makamnya berbeda, orangnya berbeda, keturunannya berbeda. Soal klaim sejarah yang sama, hal ini banyak terjadi di kalangan keluarga kita, semisal sejarah dan nasab Pangeran Kajoran atau Panembahan Rama Kajoran Ambalik yang dikira sama dengan Pangeran Kajoran dan Mbah Agung di desa Karanggayam Kebumen, dan jadi polemik berkepanjangan antara saya dan Abi Farel yang mengaku aku kerabat mertua saya. Padahal ini 2 makam yang berbeda, dengan sejarah yang berbeda dan masa hidup sang tokoh yang berbeda, bahkan dengan silsilah nasab dan keturunan yang berbeda, tapi dengan tidak tahu malunya si Abi Farel mengaku aku keturunan Sayyid Kajoran dari desa Kajoran Kota Klaten. Ikhtilaf sejarah dan ikhtilaf manuskrip bagi kami para ahli nasab dan ahli sejarah, itu sudah biasa terjadi, karena ini konflik warisan sejak zaman Belanda, dengan adanya ribuan manuskrip yang dirubah atas campur tangan Belanda, untuk mengadu domba pribumi hingga sekarang saling klaim nasab dan sejarahnya paling benar. Jika ada perselisihan seperti ini dan dirasa cukup bukti dan saksi, silahkan laporkan ke pihak kepolisian, hadirkan saksi ahli, lakukan uji tes karbon batu nisan makam, hadirkan ahli arkeologi, ahli sejarah, dan lakukan tes DNA di RSCM Jakarta. Bukankah sohibul makam jasadnya masih terbujur kaku di dalam makam dan bisa diambil sampel tes DNA-nya dari sisa jasadnya atau bisa langsung dengan sampel utama pembandingnya para sultan yang masih berkuasa sekarang dan punya hubungan kekerabatan dengan tokoh yang diributkan dan diperdebatkan. Demikian pendapat saya, karena banyaknya orang memaksa meminta pendapat saya selama 2 tahun ini, dan sekarang saya jawab dan sarankan solusi terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut, agar tak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Meski saya sendiri tahu siapa dalang dibalik penyerangan terhadap nama baik guru kami, karena ribuan chatnya masih saya simpan diantaranya chat grup WAG dan chat pribadi. Semua sudah direncanakan sejak tahun 2022. Mengomentari postingan Raden Ayu Linawati tersebut, akun bernama Diah Purnamasari Zuhair, yang masih keluarga dari KRT Sumodiningrat, memberikan kesaksiannya mengenai pembaalawian KRT Sumodiningrat sebagai berikut. Penjelasan Nyai Lina tentang polemik makam KRT Sumodiningrat, sama dengan yang pernah saya sampaikan di beberapa komentar saya di status-status mereka yang berpolemik. Bahwa KRT Sumodiningrat yang dimakamkan di Jejeran Yogya dengan yang dimakamkan di Semarang, adalah orang yang berbeda. Hanya saja memang terus muncul narasi palsu yang mencampur adukan sejarah tokoh tersebut. Hal ini yang menyebabkan terjadi konflik. Saya sendiri adalah bagian dari keluarga besar leluhur KRT Sumodiningrat yang dimakamkan di Jejeran, Yogyakarta. Eyang buyut saya dari ayah saya, sama-sama keturunan dari Tumenggung Joyowinoto Gajah Gede dan Tumenggung Joyowinoto Gajah Cilik. KRT Sumodiningrat juga cucu dari Eyang Tumenggung Joyowinoto Gajah Cilik. Jadi KRT Sumodiningrat makam ing Jejeran masih satu leluhur dengan eyang buyut saya, yang pendiri desa Klereng, Kulon Progo. Selama ini saya memilih diam, karena sebagaimana pengalaman saya menemui makam-makam dengan nama yang sama tapi orang yang berbeda, saya yakin bahwa hal ini juga terjadi pada 2 makam yang bernisan dengan nama KRT Sumodiningrat di 2 kota yang berbeda. Secara logika, KRT Sumodiningrat yang Sentono dalam Ngayogyakarta Hadiningrat,
mana mungkin akan bermakam di kota yang merupakan wilayah dari Surakarta Hadiningrat, kecuali ada peristiwa yang melatar belakanginya, misalnya gugur di peperangan di wilayah tersebut, meninggal dunia dalam pengungsian, atau alasan lainnya yang memungkinkan hal itu terjadi. Sementara dalam catatan sejarah sudah sangat-sangat jelas dituliskan, bahwa KRT Sumodiningrat gugur dalam geger sepehi yang terjadi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mana mungkin jenazah beliau yang dalam kondisi mengenaskan akan masih sempat dibawa ke Semarang? Sementara Ngarso Dalem Hamengkubuwono II dan keluarga saja, malah ditahan di Istana Pemerintah Hindia, yang sekarang menjadi Istana Negara, seberang Benteng Friedeburg. Perjalanan dari Yogyakarta ke Semarang di zaman itu bukan cuma 4 jam saja seperti sekarang, karena zaman itu belum ada bis yang bisa super ngebut, apalagi ambulans yang wiu-wiunya bisa memecah jalan, sehingga bisa sampai ke Semarang dalam tempo 2,5 jam. Jadi suatu hal yang mustahil jika KRT Sumodiningrat Sentono Ngayogyakarta Hadiningrat yang gugur di Yogyakarta, lalu dimakamkan di sana. Lebih masuk akal jika disebutkan, bahwa KRT Sumodiningrat yang dimakamkan di Semarang, adalah pejabat dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga makamnya pun di wilayah milik Kasunanan. Jadi beda orang dengan yang dimakamkan di jejeran Yogyakarta. Umroh reguler, Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti proses umroh. Hubungi nomor 82311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.